Oke, video kali ini saya akan mereview motor sport dari Jepang, yaitu Honda ya. Bisa dibilang sih selama saya membuat video ini motor sport yang cc-nya paling besar yang pernah saya review. Kalau cc yang paling besar kemarin udah review ya, untuk yang BMW R1200 GS K25. Nah, motor apakah itu? Honda CBR 1000RR. Think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay with me. You know that I'll follow. Nah, ini adalah Honda CBR 1000RR tahun 2013 ya. Dimana ini yang generasi terakhir yang pakai halogen sebelum keluar yang SP. Dan ini generasi setelah yang lampunya pakai lampu kayak kelinci itu ya. Dan unit ini saya pinjam dari salah satu bikers di Malang Raya ya, yaitu Mas Rian. Nah, Instagramnya di sini, nanti bisa di follow. Oke, kita kembali ke motornya. Untuk warna awalnya ini warna putih ya, putih Fireblade seperti ini. Itu saya pernah lihat sih, motornya Karisma Rider itu juga seperti itu liverinya. Nah, ini di livery ulang jadi RWB atau Red White Blue. Kesan pertama ya, saya melihat motor ini. Motornya itu dimensinya nggak sebesar ZX-10R sih, kalau saya lihat seperti ini. Jadi dia itu lebih pas untuk postur orang-orang Asia yang tingginya itu sekitar 170-an. Dan kalau saya lihat dari depan ini ya, ini mungkin kalau kalian awam, kalian sangka ini pasti CBR 150. Dulu juga ada berita ya, yang CBR 1000RR ditabrak oleh Daihatsu Ayla yang sampai diseret bermeter-meter itu ya, sampai ridernya itu patah tulang. Nah, motornya seperti ini. Oke, saya akan perlihatkan kepada kalian seperti ini ya desainnya. Ini meskipun sudah berumur hampir 10 tahun ya, tapi untuk di tahun sekarang di 2022 ini masih kelihatan keren kok. Ya emang sih, emang motor besar ya, beda dengan motor-motor kecil yang desainnya itu mungkin sudah mulai membosankan karena banyak yang punya. Nah, ini kan meskipun dia tahun lama, tapi karena nggak banyak yang punya, jadi masih kelihatan keren aja sih. Oke, kita lihat dari yang depan. Nah, untuk desain bodi depannya seperti ini ya. Tuh, dia itu mirip banget dengan CBR 150R. Jadi bagi orang awam sih pasti ya itu mengiranya CBR 150R. Karena bentuk lampunya seperti itu. Dia ada dua sisi ya, kanan kiri. Jadi salah satunya itu lampu dekat, salah satunya lampu jauh. Dan masih halogen. Cuman ini sama Mas Rian udah diganti warna putih sih. Kemudian dari windshieldnya dia masih pakai standar ya. Tapi dilapisi smoke jadi kelihatan lebih gahar. Dan juga yang saya suka di kebanyakan motor 1000 cc, terutama sport ya, spionnya ini jadi satu dengan lampu sein. Jadi kesannya itu mewah banget, meskipun dia masih halogen ya. Jadi dia tidak mengutil di bagian bodi kanan kirinya, tapi dia ikut ke spion. Lalu untuk bagian spakbor ya, kita lihat. Nah, untuk spakbornya sih bentuknya dia cenderung membulat ya.
nggak banyak tekukan-tekukan tajam. Tuh di sini aja tekukannya lumayan membulat, dan di sini terdapat lubang. Jadi dengan adanya lubang seperti ini membuat estetikanya itu lebih sporty ya. Nah, di bagian bawah lampu ini ya, di sebelah kanan dan kiri ini terdapat lubang yang itu masuk ke ruang pembakaran ya. Jadi anginnya itu diambil dari depan langsung, karena motor sport itu kan butuh pasokan udara yang lebih ya, terutama yang kelasnya 600 ke atas itu. Karena di motor-motor kecil 150 cc atau 250 itu biasanya lewat samping, nah ini lewat depan langsung. Oke, lanjut ke bagian bodi sampingnya. Nah, untuk bodi sampingnya seperti ini ya. Dia emang kesannya nggak terlalu lancip. Tekukannya juga nggak banyak, hanya ada di sini ya. Tekukannya itu lancip di sini aja. Untuk yang lain sih masih membulat. Tuh, jadi nggak terlalu futuristik. Tapi karena motor ini motor 1000 cc ya, dengan dipadukan dengan mesin yang besar seperti itu, jadi kesannya itu lebih kekar dan juga lebih padat. Jadi beda ya kalau kita bandingkan dengan 150 cc. Kemudian dari tangkinya seperti ini. Nah, tangkinya modelnya itu lumayan ini ya, landai ya. Jadi dari depan ke belakang itu lumayan landai, dan dia membulat di bagian belakangnya. Dan kalau kalian tahu, ini lapisan luarnya masih pakai cover ya, bukan tangki asli. Untuk tangki aslinya ada di dalam. Nah, untuk kapasitas tangki bahan bakarnya ya, dia 16, sekian, tepatnya segini. Lalu kita lihat pada bagian detail-detail bodinya ya. Untuk bagian tangki ini ada logonya Honda. Ini khas Honda Big Wing atau khusus untuk motor-motor besarnya. Jadi beda ya dengan motor-motor regulernya. Kemudian dari liverinya kita lihat, aura RWB-nya ini lumayan keren, dipadukan dengan velg warna biru. Nah, velgnya ini di warna ulang, yang awalnya warna hitam jadi warna biru seperti ini. Tuh, kesannya asik ya kalau warnanya itu merah, kemudian ada putih dan juga biru. Kemudian di sini untuk tulisan CBR 1000, dan juga di sini ada tulisan HRC. Nah, di bagian bawahnya ini warnanya putih ya, dominan dengan strip warna biru, dan di warna birunya itu di bagian tengah-tengah ada tulisan Hondanya warna putih seperti itu. Oke, lanjut kita bagian bodi belakang. Nah, untuk bodi belakangnya seperti ini ya. Dia dimensinya nggak terlalu besar, lumayan kecil. Dibandingkan dengan adiknya yaitu CBR 600 RR, ini lebih kecil sih. Meskipun kalau kita lihat dari samping ada kemiripan lekukan desainnya. Kalau saya lihat lagi ya di bagian samping sini, kalau ini kan dia semakin ke belakang semakin menyempit. Nah, sedangkan untuk yang di adiknya CBR 600 RR itu dia terkesannya itu lurus saja ya. Nah, untuk joknya seperti ini. Joknya khas motorsport, joknya itu terpisah. Tapi kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan kompetitornya, jarak antar jok pengendara dan penumpang itu nggak terlalu jauh kalau kita lihat di sini. Mungkin nanti saya akan deskripsikan lebih detail di video ergonominya. Ini jok standarnya seperti ini, dimensinya lumayan besar, ya sangat besar sih. Emang dikhususkan untuk orang-orang yang posturnya besar ya. Dari tekstur kulitnya dia ada tekstur lubang-lubang seperti ini. Ini membuat sirkulasi udara di pantat itu lebih lebih baik. Jadi nggak mudah berkeringat. Dan untuk busanya sendiri, teksturnya lumayan empuk dan tebal ya untuk sebuah motor sport. Nah, kemudian untuk bagian jok belakangnya ya seperti ini. Ini jok belakangnya di custom sama Mas Rian. Jadi dia itu lebih timbul, lebih berpunuk. Nah, seperti ini ya. Kalau jok standarnya kan kesannya itu lebih pipih ya. Nah, ini dia lebih tebal. Nah, untuk bagian liverinya di bodi belakang ya, dia sama dengan depan, dominan warna dasarnya itu merah dengan tambahan garis putih dan juga biru.
Kemudian untuk lampu belakangnya seperti ini. Nah, bentuknya kesannya itu lebih mengotak atau seperti trapesium ya. Dan ini desainnya dimiripkan dengan CBR 150R yang K45G atau K45N ya. Ya bukan ini yang niru sih, cuman CBR 150-nya yang niru ini. Terus bagian spakbor belakang dilepas sama Srian. Jadi dibuat lebih sporty ya. Karena spakbornya dilepas otomatis kan lampu C-nya nggak ada. Nah, lampu C-nya diganti di sini ya, menjadi lampu 3-in-1. Jadi lampunya ini bisa jadi untuk lampu belakang, lampu rem, dan juga lampu sein. Nanti saya akan coba nyalakan dan juga sekalian tes suaranya ya. Oke, kita ke bagian kaki-kaki ya. Untuk kaki-kakinya seperti ini. Dari suspensi dia pakai Showa dengan ukuran 43 mm, warnanya emas seperti itu ya. Dengan 3 penyetelan. Jadi dia bisa untuk beban, kompresi, dan juga ribonnya. Lalu untuk bagian velgnya ya. Velgnya ini masih standar, cuman hanya diganti warna aja, dari warna hitam jadi biru, seperti yang saya bilang tadi. Yang depan ini pakai ukuran diameter 17 inch, lebarnya 3,5 inch. Jadi lebarnya ini sama dengan motor saya ya, untuk velg belakang yaitu Yamaha Saber, sama-sama 3,5 inch. Bedanya untuk 3,5 inch di CBR 1000RR ini taruh di depan, kalau di motor saya itu di belakang. Lalu dari ban ya, ini bannya pakai Batlux S22 dari Bridgestone ya. Ukurannya 120/70 ring 17. Dari remnya dia khas sport bike yang di atas 600 cc ya. Dia kanan kiri pakai cakram dan model piringannya itu lurus ya. Jadi nggak bergelombang. Diapit dengan kaliper dari Tokicho 4 piston per sisinya. Jadi 8 piston ya untuk 2 sisinya. Nah, namun sayang untuk di CBR 1000RR Fireblade ini dia belum ada ABS ya. Jadi kalau kalian berkendara pakai motor ini sih jangan buru-buru ngebut dulu. Jadi kalian harus belajar karakter dari rem motor ini. Kalau kalian kaget terus kalian rem mendadak itu bisa mengunci sih. Nah, itu bahaya banget apalagi ini kan motor besar ya. Nah, oke ya, kita lanjut ke kaki-kaki belakangnya. Nah, untuk kaki-kaki belakangnya seperti ini ya. Dari lengan ayun, ini secara bentuk udah besar banget sih. Dan dia modelnya banana seperti ini ya. Ini hasilnya warnanya silver, tuh kelihatan kan? Di bagian dalamnya ada warna silver. Tapi ini dilapisi dengan cover karbon. Jadi kesannya itu lebih apa ya? Kalau saya pribadi sih lebih suka kalau bawaannya silver ya, karena lebih kesannya itu lebih kekar. Tapi kalau pakai karbon seperti ini sih ya kesannya lebih premium gitu aja. Lalu untuk velg belakangnya, nah ini dia pakai lebar 5,5 inch ya, diameternya sama 17 inch. Sama juga dengan depan, dia dicat ulang warna biru. Kemudian dari bannya, ini juga pakai Bridgestone Batlux S22 dengan ukuran 200/55 ring 17. Kalau bahan bawaannya itu ukurannya kalau nggak salah 190/50 ya. Lalu untuk bagian rem ya, tuh dia cakram, modelnya lurus seperti ini. Jadi nggak bergelombang sama dengan depan. Diapit dengan kaliper dari Nissin 1 piston. Jadi beda vendor ya, kaliper depan dan juga belakangnya. Lanjut kita ke bagian suspensi. Nah, untuk suspensinya seperti ini ya. Dia modelnya tegak, cuman ini nggak terlalu kelihatan sih. Karena tertutup oleh knalpot dan juga lengan ayunnya. Karena itu kan dia bersembunyi ya di dalam lengan ayun motor ini. Nah, dari sini kelihatan kan. Dia ada 3 penyetelan, sama juga dengan depan. Ada kompresi, kemudian rebound, dan juga beban. Nah, di sini kelihatan ya. Ini kelihatan untuk tabungnya. Nah, ini untuk penyetelannya ada di sini, pakai obeng minus. Untuk setelan bebannya ada di bawah sih.
Jadi di bawah, di dekatnya prolingnya itu. Kemudian untuk gear dan juga rantai seperti ini. Kelihatannya nggak terlalu besar ya, karena efek ini sih, lengan ayun yang besar dan juga bannya juga lebar. Dan kalau saya lihat itu jumlah matanya ada 42. Lanjut ke bagian sasis ya. Nah, untuk rangkanya seperti ini ya, atau sasisnya. Dia di finishing warna silver seperti ini, jadi kesannya tuh dia besar ya. Ya emang besar sih. Tapi kalau main warna yang lebih cerah, itu kesannya jadi lebih besar ketimbang dia pakai warna yang lebih gelap. Contoh misalnya warna hitam atau abu-abu atau semacamnya. Dan ini sudah aluminium bahannya. Jadi dia lebih ringan dan juga lebih kuat. Konstruksinya dia pakai perimeter ya, atau twin spar. Atau kalian pengguna Yamaha pasti kalian kenalnya itu Delta Box. Kemudian di bagian belakangnya untuk subframe yang ke belakang ini beda ya dengan yang depan. Kalau yang depan kan dia pakai warna silver. Kalau yang belakang ini pakai warna hitam. Nah ini ya, ini asli kok. Tuh, asli bahan keras, bukan plastik seperti yang di kelas 150 cc ya. Lalu untuk bagian footstep atau pijakan kakinya di sini. Untuk yang depan, nah ini masih standar ya. Dia warnanya sama dengan warna sasis. Warnanya silver seperti ini. Kemudian untuk pijakannya sendiri, dia khas motorsport ya. Nggak dilengkapi dengan karet, modelnya bergerigi seperti ini. Atau biasa disebut model jagung lah ya. Begitu juga dengan tuas rem belakangnya. Untuk pijakan kaki yang belakang, nah ini juga tidak dilengkapi dengan karet. Dan bedanya dengan yang depan, untuk yang belakang ini dia ada lubangnya di bagian tengah. Nggak tahu ya ini fungsinya untuk apa, dipakai lubang seperti ini. Apakah untuk mengurangi berat atau bagaimana. Nah untuk tangkainya sendiri sama sih dengan footstep depan, dia warna silver. Dan ini bisa dilepas kok, karena di sini kan ada bautnya. Jadi bukan permanen las-lasan gitu ya. Oh ya, di bagian bawahnya ini terdapat hager ya. Hagernya lumayan kecil. Ukurannya nggak terlalu besar. Jadi kalau misalkan ada cipratan kotoran ya pasti lebih masuk ke dalam daripada kalau misalnya pakai hager yang lebih panjang. Tapi untuk sebuah motorsport sih estetikanya lebih bagus pakai hager yang kecil seperti ini ya. Nah untuk mesinnya seperti ini ya. Untuk bagian tutup mesinnya dia dilapisi warna hitam. Jadi nggak terlalu kelihatan besar ya. Kalau misalkan dia warna emas atau warna silver pasti akan kelihatan lebih besar lagi. Nah untuk kapasitasnya sendiri ya, dia 999 cc, 4 silinder DOHC 16 katup berpendingin cairan. Jadi radiatornya di sini. Tuh. Radiatornya sangat besar loh. Nah, ini ya. Radiatornya besar sekali. Dengan diameter kali langkah 76 kali 55,1 mm. Jadi dia karakternya overbore, khas sport bike. Jadi penyaluran tenaganya itu kuat di putaran tengah ke atas. Untuk kompresinya ini 12,3 banding 1 ya. Jadi bahan bakar yang pas untuk motor ini sih oktan 98 atau kalau di Pertamina itu namanya Pertamax Turbo. Nah untuk knalpotnya sendiri ya, ini sudah diganti sama Mas Rian. Jadi knalpotnya ini dia kombinasi custom dan juga dari race fit. Untuk headernya dari depan ke tengah itu pakai race fit, sekaligus silinsernya juga pakai race fit. Nah untuk bagian tengahnya ya, atau mid pipe, ini dia di custom. Jadi dia pakai model yang mengular seperti ini. Banyak lekukan-lekukan seperti ini ya. Biasanya bentuk header seperti ini tuh selain estetikanya lebih unik, tapi juga secara torsi dia lebih lebih menonjol atau lebih nendang ketimbang kalau langsung lurus gitu ya. Dan kalau kita lihat ini knalpotnya di bagian silinser itu pendek sekali. Dan di sini ada semacam kisi-kisi atau jaring gitu ya. Dengan knalpot model seperti ini,
sudah pasti ya, ini suaranya keras banget, gacor parah. Apalagi mesin 1000 cc 4 silinder. Jadi suaranya itu lebih merdu tapi keras gitu loh. Oke, lanjut kita bagian kokpit ya. Nah, untuk kokpitnya seperti ini. Kita lihat dulu untuk bagian stangnya. Untuk stangnya ini khas sport bike atau super bike. Jadi dia pakai Andriok seperti ini. Tapi bedanya dengan motor-motor 250 cc ke bawah ya. Untuk bagian stangnya ini dia jauh lebih turun. Biasanya kalau di motor 150 cc atau 250 cc itu dia nggak se ekstrim ini ya turunnya. Nah, untuk yang kelas 600 ke atas dia turunnya seperti ini. Ya, nanti saya akan jelaskan lah bagaimana sih rasanya posisi stang seperti ini untuk tangan saya. Jadi di bagian segitiga atas kita lihat. Nah, untuk warnanya ini finishing warna hitam dengan logo Honda di bagian tengah ya. Kemudian di bagian tutup suspensi upside down-nya ini dilapisi warna biru. Dan ada ini ya, beberapa penyetelan di sini kalau kita lihat. Kemudian dari tombol-tombol yang di sebelah kanan ini ada engine kill switch, di bawahnya ada starter. Lalu yang di sebelah kiri ini ada pass beam, lampu dekat, lampu jauh, hazard, kemudian sein dan juga klakson. Nah, untuk tombol-tombol seperti ini yang untuk spek Eropa ya. Karena untuk yang spek Amerika dan juga Jepang itu beda, apalagi di Jepang. Kalau di Jepang itu nggak ada pass beam dan juga hazard. Kalau yang di Amerika itu tidak ada pass beamnya, tapi ada hazardnya. Nah, untuk yang versi Eropa dia lebih lengkap ya, dua-duanya ada. Kemudian untuk bagian kunci ya. Nah, kuncinya seperti ini. Dia modelnya cukup keren ya, apalagi untuk bagian tutupnya ini. Dan ini di dalamnya ada chip. Jadi meskipun kalian duplikasi kunci ini, selama dia nggak punya chip, jadi meskipun bisa dikontak, tapi motor ini nggak akan bisa nyala. Dan untuk geriginya dia modelnya ini ya, gerigi luar. Jadi nggak sama seperti yang di CBR 250RR ya, yang geriginya itu ada di dalam. Kalau bicara kerenan sih kerenan yang 250RR sih. Cuman karena ini kan model lama. Kemudian untuk bagian rumah kuncinya ya, ini tidak ada pengaman magnet. Tapi di sini ada fitur khas motor besar. Kalau di Honda ini ada namanya HISS atau apa ya, Honda Ignition Smart System atau gimana gitu. Ya intinya seperti immobilizer lah ya. Fungsinya juga sama. Oke, untuk memasukkannya seperti ini. Normal seperti motor pada umumnya ya. Kemudian untuk bagian speedometernya seperti ini. Nah, ini yang membedakan dengan versi lampu kelinci. Jadi untuk yang lampu kelinci itu kan dia perpaduan analog dan digital ya. Nah, sedangkan untuk yang Fireblade ini dia full digital meskipun belum TFT ya, monokrom. Kita coba lihat apa aja info yang ditampilkan. Nah, seperti ini ya. Untuk backgroundnya dia warna terang, kemudian untuk angkanya warna gelap. Nah, untuk info yang ditampilkan di sini di atas ada penunjuk putar mesin. Limitnya di 13.000 rpm. Kemudian di sini ada posisi gear. Kalau netral dia ke lampu indikator ini ya. Kemudian di sini ada suhu luar atau suhu udara luar. Oh ya, di sini ada penunjuk suhu ya. Ini nggak tahu suhu mesin apa suhu luar, kayaknya suhu mesin deh. Kemudian di sini ada penunjuk kecepatan. Lalu di sini ada jam. Di sini ada trip B dan di bawahnya ada odometer. Nah, di sini ada dua tombol ya, untuk select dan set di sini. Kita lihat dulu untuk yang select. Di sini ada konsumsi bahan bakar secara aktual, kemudian konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian ini konsumsi bahan bakar liter ya, maksudnya satuannya itu liter aja. Kemudian ini kalau nggak salah trip meter atau trip A-nya, kemudian ini trip B. Balik ke konsumsi bahan bakar kilometer per liter.
Kemudian yang set kita tekan. Nah, ini baru yang di bawahnya. Ini ada satuan R per menit. Ini mungkin untuk RPM-nya ya. Kemudian balik lagi ke odometer, itu aja sih. Lalu di sini ada lampu indikator. Di sini kalau kita lihat ya. Nah, ini ada 5 shift flag. Jadi seperti di CBR 250RR. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada sein kiri, indikator suhu, lampu jauh, indikator oli, udah netral, dan di sini ada tulisan HESD. Nggak tahu sini untuk apa. Nanti saya akan coba tanyakan. Kemudian di sini ada indikator bahan bakar. Kalau misalnya waktunya untuk mengisi bahan bakar ya. Kemudian di sini ada check engine dan juga sein kanan. Oh ya, ternyata di sini tidak ada ukuran sisa bahan bakar ya. Jadi dia diganti untuk lampu indikator di sini. Nah, di sini saya belum jelaskan untuk modifikasi yang dilakukan oleh Mas Rian ya. Ini tadi kebetulan pindah tempat karena tadi kan ada di perumahan ya. Nggak enak sama tetangga kalau misalnya mau menyalakan motornya. Jadi ini saya diajak pindah ke tempat yang lebih apa ya? Lebih sepi lah dari pemukiman. Nah, yang dimodifikasi pertama ya, dari bodinya itu yang awalnya putih diganti warna merah RWB seperti ini. Kemudian kita beralih ke bawah. Oh ya, yang di lampunya ini udah diganti warna putih ya. Coba saya akan nyalakan dulu. Nah, ini ya. Lampunya yang bawah atau yang sebelah kanan itu diganti lampu dekat warna putih. Tapi untuk lampu jauhnya dia masih warna kuning ya, seperti ini. Tapi kalau dinyalakan seperti ini jadi kesannya itu unik ya. Yang satu warna putih, yang satu warna kuning. Kemudian untuk lampu belakangnya ya. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini. Ini lampu belakangnya udah bawaan LED sih. Cuman di custom lagi jadi 3-in-1, jadi lampu seinnya bisa menyala. Coba saya akan nyalakan ya. Nah, ini untuk lampu remnya. Coba sein. Nah, ini untuk hazardnya. Ini unik ya. Tuh. Nah, ini untuk suara knalpotnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita matikan. Nah, itu tadi ya. Saya tarik tuas throttle-nya sedikit aja udah seperti itu. Suaranya gacor banget. Dan kayak naiknya cepat banget gitu loh. Oke, lanjut bagian modifikasi selanjutnya. Di bagian sini ada flame slider dari RNG. Kemudian di sini ada engine guard. Belum cover engine ya, cover engine-nya belum biasa katanya. Terus kemudian di bagian belakang ini ada tabung minyak rem dari Lightech. Dari knalpot udah diganti ya, race fit dengan header custom untuk mid pipe-nya. Kemudian untuk lengan ayun dilapisi cover karbon. Lalu untuk bagian joknya ini tadi ya, ini udah di custom jadi lebih tebal. Lalu bagian velgnya sudah di repaint warna biru. Kemudian bagian, nah ini ya, untuk persnelingnya ini ada quick shifter dari Driat. Dan juga untuk pengoperasian gearnya ya, dia untuk gigi satunya dicongkel, kemudian untuk 2 sampai ke atas dia diinjak. Kemudian bagian kokpit ya. Nah, di sini ada end grip dari Domino. Kemudian di sini ada bar end dari Rizoma atau Jalustang ya ini biasanya.
Kemudian di sini ada tabung minyak rem dari Rizoma. Di sini ada voltmeter. Lalu di bagian sini untuk handle koplingnya dia pakai Akosato. Dan untuk rem depannya, nah ini dia pakai Brembo originalnya Yamaha R1 ya. Tapi untuk bagian sini dia beda. Kalau di R1 itu warnanya silver kalau nggak salah ya. Ini dia diganti punya aftermarket lagi. Jadi seperti itu. Nah oke, mungkin itu aja ya video review saya untuk Honda CBR 1000RR Fireblade tahun 2013 punyanya Mas Rian ini. Jadi kalau kalian kepo tentang motor ini kan bisa tanyakan di komentar di bawah lah ya. Biar nanti Mas Rian kalau baca bisa bantuin balesi. Tuh lihat, asik banget ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya @mojowb dan juga follow Instagramnya Mas Rian di sini. Dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Calling me too over dramatically talk to me.